Tantangan apa yang mungkin harus kita waspadai untuk kestabilan rupiah? Ya, saya melihat kalau pemilu sih sudah tidak separah periode lalu dan lalunya ya gitu. Kelihatannya antar pendukung ini sudah tidak separah dulu gitu. Jadi saya melihat pemilu 2024 ini jauh lebih baik gitu ya. Sehingga menurut saya tidak banyak ketakutan masyarakat pun untuk berkonsumsi. Itu terbukti triwulan 1 kita bisa tumbuh 5,03 kan. Itu menunjukkan konsumsi masyarakatnya sudah jauh lebih baik. Apalagi tahun pemilu itu konsumsi naik ya. Nah cuman yang saya lihat itu adalah tantangan ke depan itu pertama adalah ekspor kita itu tidak banyak berubah dari sisi komoditasnya atau dari sisi produknya, sehingga perlu dikembangkan hal baru ya. Karena sekarang kan eranya sudah digital. Kemudian apa sih competitiveness kita itu harus diredefinisi kembali. Karena kalau menurut saya tidak dilakukan hal itu, percuma aja kita bikin DHE yang diminta orangnya itu-itu lagi gitu ya. Tidak akan berkembang ke depan, padahal ke depan itu tantangan dari sisi hot money yang sifatnya short term di saham kita, itu akan terus berfluktuasi. Sehingga gampang keluar, gampang masuk gitu ya. Apalagi kita kan masih menganut devisa bebas yang belum juga direvisi gitu ya. Itu masih akan mempengaruhi rupiah kita itu naik dan turun. Nah itu akan berpengaruh juga pada ekonomi secara keseluruhan. Berpengaruh juga terhadap masyarakat kita yang baru mau naik kelas bisa turun kelas lagi kan gitu ya. Jadi PR-nya tidak hanya sekedar sibuk dalam membuat DHE-nya, tapi sibuk bagaimana definisi terhadap industri dan mengembangkan industri itu, mengajak para investor domestik ya maupun juga dari luar untuk masuk, karena menurut saya potensi pasar kita itu kan makin besar. Dulu dari 200 juta orang, sekarang udah hampir 300 juta orang, dan itu kan masih dilihat oleh negara lain pasar yang besar ya kan. Sekarang Anda bisa lihat Jepang, Korea, semua investasi di sini gitu. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa market kita tuh bagus sehingga investasi bisa. Nah kita harus kembangkan lagi sebaliknya. Bagaimana orang Indonesia untuk pangan ya khususnya ya, itu bisa berinvestasi di luar, dikasih insentif gitu. Jadi misalnya kayak daging, kebutuhan daging kita besar. Nah gimana orang Indonesia bisa investasi di Australia untuk import daging, tapi import itu kan tidak dihitung sebagai import ya, karena itu adalah punya orang Indonesia misalnya. Nah jadi harus ada kreativitas baru untuk meningkatkan devisa hasil ekspor gitu. Itu saya rasa menjadi kunci kedua setelah DHE. Jadi kalau DHE ini saya rasa hanya bicara 5 tahun ke depan, atau lebih jangka pendek, tapi jangka panjangnya suka tidak suka harus membangun industri. Tanpa membangun industri jangan pernah kita bermimpi rupiah kita akan terus menguat, tapi akan terus melemah. Gitu. Baik, Ibu Afi, tapi kalaupun ada revisi aturan DHE ini yang mungkin lebih menarik untuk jangka panjang begitu ya, apakah juga peminat dari term jangka panjang ini akan langsung masif begitu atau sebenarnya ada hal-hal lain yang juga harus kita perhatikan? Oke, kalau jangka panjang yang rugi BI-nya dan pemerintah, karena otomatis kan pajak akan terus dikasih, kemudian suku bunga terus menerus gitu. Tapi kan berarti kan cost buat Bank Indonesia gitu. Nah sebenarnya cost yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini, baik itu dari sisi pajak maupun Bank Indonesia, itu adalah untuk mengantisipasi gejolak, karena diperkirakan likuiditas kita akan kering kalau kondisi resesi itu terjadi kan. Kenapa? Karena Amerika juga akan butuh dana banyak. Berarti dia juga akan mencari sumber dana dari luar kan gitu. Nah ini kan tinggal tarik menarik kebutuhan likuiditas. Nah negara kita kan ingin menjaga likuiditas itu. Makanya cost berapapun dikeluarkan gitu. Nah oleh karena itu saya rasa ini harus melihat termnya gitu ya. Termnya dalam arti situasi resesi ini. Kalau resesi sudah mulai membaik, maka kita harus ambil step berikutnya tadi, yaitu bagaimana industri dikembangkan ya. Kemudian mewajibkan yang 30% yang ada dulu ya untuk sementara sambil mengembangkan industri baru gitu. Jadi kalau itu tidak dilakukan memang berat ya. Nah kemudian yang keempat juga kan kita lihat banyak orang Indonesia sebenarnya menempatkan uangnya di luar Indonesia kan. Nah bagaimana sebenarnya kita bisa membuat orang kaya yang menempatkan uang ini juga mendapat karpet merah di Indonesia gitu. Karena di Indonesia ini lucu, kalau orang kaya itu dianggap pasti dari hasil kejahatan gitu ya, atau ini dari utang gitu ya, sehingga dimusuhin gitu. Nah justru sebaliknya yang dilakukan oleh Singapura kan, mereka kasih karpet merah buat mereka bisa beli rumah ya kan, bisa dapat pendidikan gitu, asal menempatkan uang dalam jumlah tertentu kan. Nah kenapa kita juga nggak lakukan itu gitu, khusus untuk warga negara kita yang diperkirakan katanya uangnya bisa 1.000 triliun di luar kan gitu ya. Nah kalau itu bisa dilakukan juga kan jadi banyak nih dana yang bisa masuk ke Indonesia. Gitu. Baik, terkait dengan likuiditas ini ya Ibu Afi, ini juga menarik. Selain DHE, apakah kita bisa mengharapkan juga dari pasar saham dan juga pasar surat utang? Karena kalau kita lihat dari pasar saham ini kan sebenarnya juga banyak aksi jual, tidak hanya di bursa domestik kita, tapi juga di bursa Asia lainnya.
Jadi memang kalau ada gejolak itu cenderung mereka orang mencari yang safe kan. Yang safe itu biasanya adalah obligasi pemerintah. Tapi kan sekarang sudah tidak ada dana pen. Sehingga pemerintah pun defisitnya hanya boleh sampai 3% kan. Jadi memang obligasi yang dikeluarkan jauh lebih kecil. Sehingga nanti ya demand-nya banyak, supply-nya nggak ada kan gitu ya. Jadi ini juga persoalan demand dan supply. Nah, memang yang harus diperhatikan adalah seberapa jauh sih likuiditas itu juga akan keluar ya. Pasti kan Amerika ini masih akan menaikkan suku bunga terus kan gitu. Nah, jadi seberapa jauh juga kita bisa melihat dari masyarakat kita atau perusahaan kita yang masih akan menempatkan dana di luar gitu, sehingga ini kan perebutan likuiditas antar negara gitu. Jadi saya rasa ini harus banyak pendekatan secara apa ya, secara kreatif gitu ya. jadi tidak bisa hanya keluarin policy aja. Policy itu nggak akan efektif, tapi pendekatan kepada pengusaha-pengusaha itu menjadi penting sehingga mereka ada komitmen secara langsung. Baik, Gitu. bagaimana dengan upaya dedolarisasi? Kita tahu pemerintah ini semakin menggiatkan cara-cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah ini juga mungkin secara signifikan bisa mempengaruhi likuiditas kita? Oke, jadi gini, ini sebenarnya langkah bagus ya. Jadi kita bisa secara bilateral dengan negara itu kan. Nah, problemnya adalah negara di dunia ini 80% transaksi itu masih menggunakan dolar dan utang juga masih pakai dolar masalahnya gitu. Belum tentu mau dibayar dengan mata uang lain gitu. Jadi saya masih belum yakin ya dengan perdagangan dua negara itu sudah mau menggunakan salah satu mata uang gitu. Karena kebutuhan dolarnya masih sangat tinggi gitu. Jadi memang ketergantungan kita dari zaman Bretton Woods itu sampai sekarang tuh kan masih tinggi gitu. Jadi belum bisa berkurang. Tapi menurut saya sih harusnya kita mau melakukan itu dengan bilateral, karena Bank Indonesia kan sudah membuat kerjasama juga kan dengan ASEAN minimal gitu ya. Saya rasa itu langkah bagus sih, tapi ya kalau dalam kenyataannya saya masih belum yakin masing-masing negara itu komitmen untuk melakukan hal itu, karena mereka juga butuh dolar gitu, itu masalahnya gitu. Padahal Amerika sendiri kan sudah kita tahu dong negara yang sudah dalam kondisi kesulitan gitu ya. Nah ini yang memang perlu kita pikirkan sejauh mana kita membayar utang itu bisa dalam bentuk mata uang lain, karena pinjaman terbanyaknya itu dalam bentuk US dollar. Nah, apakah mau kita bayar dengan mata uang lain kan gitu ya? Kalau Jepang oke, mau mungkin dengan yen gitu ya. Nah, jadi mungkin kita paling banyak kan kita juga dengan Jepang utang, dengan Cina ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita approach dulu di luar yang dolar.